Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang korupsi dan pelayanan publik dengan mata kuliah anti korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Selanjutnya, ada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik seharusnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien. Namun, ketika korupsi merajalela, pelayanan publik dapat terdistorsi sehingga lebih melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak korupsi terhadap pelayanan publik. Ketidaksetaraan akses. Korupsi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik. Mereka yang mampu memberikan suap atau memiliki koneksi politik dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat umum. Penanganan korupsi dan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran dapat membantu mengurangi risiko korupsi. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan peran mereka dalam memecahkan dapat membantu menciptakan tekanan sosial untuk melawan praktik korup. Kolaborasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat. Kolaborasi antar lembaga, peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintah seperti Badan Pemberantas Korupsi atau Ombudsman dengan instansi pelayanan publik dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Langkah ini membantu memastikan integrasi dan akuntabilitas dalam penyediaan pelayanan. Peran pemerintah dan swasta. Yang pertama, komitmen pemerintah. Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Informasi, institusi kebijakan anti korupsi dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas. Yang kedua, partisipasi swasta. Melibatkan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan publik juga memerlukan transparansi dan kebijakan anti korupsi yang kuat untuk mencegah praktek korupsi di sektor ini. Implementasi teknologi untuk meningkatkan transparansi. Pemanfaatan teknologi informasi. Mengimplementasi teknologi informasi seperti sistem government dan platform transparansi dapat membantu meningkatkan transparansi dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini memungkinkan akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat dan mengurangi ruang untuk praktik korupsi. Selanjutnya, ada pembentukan budaya integritas. Yang pertama, pendidikan etika dan integritas. Melibatkan unsur pendidikan etika dan integritas dalam pelatihan pegawai pelayanan publik dapat membentuk budaya integritas. Yang kedua, reformasi kebijakan kepegawaian. Mereformasi kebijakan kepegawaian untuk mempromosikan promosi dan penghargaan berdasarkan kinerja yang jujur dan efisien dapat menjadi insentif bagi pegawai untuk mempraktikkan etika kerja yang baik. Peran media dalam mengawasi pelayanan publik. Media massa memainkan peran kunci dalam mengawasi dan menyampaikan informasi terkait pelayanan publik. Dengan melibatkan media, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang praktek korup serta kekurangan dan penyelenggara pelayanan publik. Itulah tadi pemaparan